Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu mahasiswa administrasi negara. Eh, Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan untuk modul keempat mengenai prosedur atau langkah-langkah penelitian sosial. Kalau pada modul sebelumnya kita telah membahas tentang perbedaan mendasar antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, pada modul keempat ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah penelitian sosial. Langkah-langkah umum penelitian sosial saya bedakan di sini menggunakan pendekatan yang satu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif karena ini jenis pendekatan yang paling banyak digunakan, kemudian paling populer. Nah, secara umum langkah-langkah umum penelitian sosial ini, baik pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif, langkah-langkahnya secara umum ini sama, hanya terdapat beberapa langkah-langkah saja yang berbeda. Seperti kalau misalnya mengidentifikasi masalah, menentukan dan merumuskan masalah itu hampir sama ya, kuantitatif dan kualitatif. Kemudian melakukan kajian pustaka atau studi literatur, karena baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif, peneliti harus mengkaji teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kaitannya ya supaya peneliti memiliki landasan teori atau dasar dalam meneliti, sehingga nanti hasil penelitiannya sesuai, bagus, dan kredibel. Kemudian yang ketiga, kalau penelitian kuantitatif itu ada merumuskan hipotesis. Nah, kalau di penelitian pendekatan kualitatif dia ada yang menggunakan hipotesis, ada yang tidak. Dan di sini makanya di sini tidak saya masukkan. Kemudian selanjutnya itu mengidentifikasi dan membuat definisi operasional variabel. Kalau di penelitian pendekatan kuantitatif dia definisi operasional variabel ini sangat penting ya, karena nanti menentukan variabel yang dimaksud tuh yang bagaimana, kemudian cara mengukurnya bagaimana. Dan selanjutnya menentukan desain penelitian. Nah, jadi memilih mau pakai metode penelitian apa gitu. Atau jenis penelitiannya mau bagaimana, apakah penelitian survei atau penelitian eksplanasi atau penelitian tindakan. Banyak sekali jenisnya, ini disesuaikan dengan masalah yang ditentukan, karena penentuan jenis penelitian ini harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian menentukan waktu, tempat, dan subjek penelitian. Selanjutnya menyusun instrumen atau alat ukurnya, alat ukur penelitian. Kemudian dengan instrumen tersebut mengumpulkan data menggunakan instrumen yang telah dibuat. Data telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Dan dijelaskan kalau analisis kuantitatif ini biasanya menggunakan statistika. Kemudian menginterpretasi hasil analisis data dan menulis laporan hasil penelitian. Ini kalau untuk penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif hampir sama, dia mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan masalah dari berbagai sumber, kemudian menentukan desain penelitian, menentukan variabelnya apa, dan tempat, waktu, dan subjek penelitiannya, kemudian mempersiapkan instrumen penelitian. Nah, kalau penelitian kualitatif ini kan instrumen penelitiannya itu adalah, salah satunya itu adalah peneliti itu sendiri. Jadi peneliti harus dibekali dengan pemahaman akan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian mengumpulkan data, data telah terkumpul kemudian dianalisis. Nah, analisis data ini dia berlangsung selama penelitian dilakukan gitu. Jadi selama penelitian ini analisis data terus dilakukan karena analisisnya itu bersifat induktif. Kemudian menguji keabsahan data. Nah, menguji keabsahan data ini ada, kalau di kualitatif itu ada kredibilitas, ada dependabilitas, transferability, ada confirmability. Gitu. Selanjutnya ini melakukan penafsiran dan pemaknaan data. Lagi-lagi saya tekankan kalau penelitian kualitatif ini dia mencari makna. Jadi yang dicari itu adalah makna dari sebuah kejadian atau fenomena yang diteliti. Kemudian selanjutnya ini adalah menulis laporan hasil penelitian. Itu tadi untuk langkah-langkah umumnya secara umum itu sama. Baik pendekatan kuantitatif maupun pendekatan kualitatif itu langkah-langkah penelitiannya itu hampir sama. Selanjutnya untuk para mahasiswa atau para pelajar baik tingkat sarjana maupun tingkat magister itu, kalau mau meneliti biasanya diawali dengan menulis proposal penelitian.
Proposal penelitian. Jadi apa itu proposal penelitian? Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sudah sudah paham, sudah pernah dengar, sudah punya baca. Ini sudah mungkin untuk merecall kembali, mereview kembali, memanggil kembali memori pengertian tentang proposal penelitian. Proposal penelitian adalah usulan penelitian yang disusun oleh peneliti, ini oleh ya, tipe, oleh peneliti yang menjelaskan tentang mengapa sebuah masalah sangat penting untuk diteliti. Jadi dengan adanya proposal itu kita mengusulkan sebuah penelitian yang di dalamnya itu memuat alasan jelas. Jadi alasan jelas mengapa sebuah masalah itu sangat penting untuk diteliti. Jadi proposal ini meyakinkan khalayak kenapa masalah itu harus diteliti, apa pentingnya dan apa manfaatnya. Jadi di dalam proposal itu harus menggambarkan itu dan dijelaskan secara gamblang. Selanjutnya dalam menyusun proposal penelitian, setidaknya peneliti telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi kalau dalam menyusun proposal penelitian itu, peneliti harus mampu menjawab ini. Jadi kalau sudah mampu menjawab pertanyaan 6 ini, proposal penelitiannya berarti bisa dikatakan baik. Yang pertama itu mengapa penelitian harus dilakukan. Itu dijelaskan di proposalnya. Mengapa penelitian harus dilakukan, apa dan mengapa masalah tersebut diteliti. Jadi masalah yang mau diteliti apa, alasannya apa. Kemudian teori apa saja yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti atau masalah yang diteliti. Itu teorinya juga dimasukkan ke dalam proposal. Dan bagaimana cara dan proses penelitiannya. Jadi cara-cara dan langkah-langkah penelitiannya juga harus dicantumkan di dalam proposal. Kemudian di mana dan kapan penelitian dilaksanakan. Setting penelitiannya juga dimuat di dalam proposal. Selanjutnya yang terakhir bagaimana cara mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, cara mengumpulkan datanya pakai teknik apa itu dijelaskan di proposal. Kemudian cara menganalisisnya bagaimana. Jadi kalau 6 pertanyaan ini sudah mampu dijawab dan sudah dimuat di dalam proposal penelitian, insya Allah proposal penelitiannya sudah baik. Gitu. Dengan catatan yang menjawabnya dengan berdasarkan fakta-fakta ilmiah, gitu. Melakukan kajian-kajian ilmiah, gitu. Jadi tidak hanya menyusun saja. Selanjutnya kalau mau menyusun proposal penelitian, tentu saja kita harus memahami terlebih dahulu unsur-unsur proposal penelitian itu sendiri. Nah, di sini lagi-lagi saya bedakan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, atau pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Secara umum hampir sama, hanya 1-2 poin saja yang berbeda. Unsur-unsur proposal penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Biasa ya, ada judul penelitian, ada latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan rumusan masalah. Kemudian ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian yang bab keduanya ini berisi kajian pustaka atau landasan teori, di mana dengan pendekatan kuantitatif dia ada kajian literatur, ada kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Nah, jadi kalau di pendekatan kuantitatif ini ada hipotesis penelitian. Kemudian di bab ketiga itu ada metode penelitian. Jadi ada judul, kajian pustaka, dan metode penelitian. Di metode penelitian ini harus dijelaskan jenis penelitian yang akan digunakan apa, kemudian populasi dan sampel penelitiannya apa, kemudian tempat dan waktu penelitiannya kapan dan di mana. Nah, definisi operasional variabel ini penting, ini harus dimasukkan ke dalam proposal. Kemudian ada teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dan jangan lupa ada daftar pustakanya. Jadi dalam menyusun kajian teori, menentukan hipotesis itu harus ada literaturnya, harus ada referensinya, dan ini harus dimasukkan dalam daftar pustaka. Nah, kalau misalnya instrumennya sudah ada dan sudah disusun, itu bisa dimasukkan dalam lampiran. Kemudian kalau untuk pendekatan kualitatif, unsur-unsur proposalnya secara umum sama nih, ada judul penelitian, ini ada latar belakang masalah, konteks penelitiannya, cuman di sini ada bedanya, ada fokus kajian penelitiannya apa. Kalau di kuantitatif ada rumusan masalah, kalau di pendekatan kualitatif dia ada pertanyaan penelitian. Nah, tidak lupa pula ada tujuan dan manfaat juga harus dicantumkan. Untuk kajian pustaka atau perspektif teori, dia ada kajian literatur dan kerangka pemikiran. Nah, ini boleh
Ada penelitian kualitatif yang memasukkan hipotesis, ada juga yang tidak. Ini tergantung pada uh, peneliti, gitu. Mau menggunakan hipotesis atau tidak. Tergantung juga masalah yang akan dikaji, gitu. Butuh menggunakan hipotesis atau tidak. Lagi-lagi di sini adalah kecerdikan dari atau kepandaian dari peneliti untuk menentukannya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini dia ada sub bagian pendekatan penelitian, batasan istilah, unit analisis. Nah, ini dijelaskan di proposal penelitian dengan pendekatan kualitatif. Waktu dan tempat penelitian, gimana? Kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan keabsahan data. Nah, keabsahan data, kalau penelitian kualitatif tadi ada 4 tadi yang bisa dijelaskan di sini. Ada kredibilitas, ada transferabilitas, ada dependibilitas, sama konfirmabilitas. Kemudian ini harus dicantumkan juga daftar pustaka dan lampirannya. Selanjutnya, dari unsur-unsur yang tadi, ini saya jelaskan lebih rinci. Kan ada bagian pendahuluan, ada bagian tinjauan pustaka, sama ada bagian metode penelitian. Kan ada 3 bagian tadi dari proposal. Untuk bagian pendahuluan, itu ada judul penelitian, ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan ada tujuan dan manfaat penelitian. Kalau judul penelitian ya, judul harus operasional, dirumuskan dengan jelas, padat, berisi tentang permasalahan yang diteliti. Kemudian judul ini harus menggambarkan seluruh kegiatan yang dilakukan atau seluruh kegiatan penelitian. Kemudian latar belakang. Latar belakang harus memuat penjelasan tentang fenomena yang diamati dan alasan peneliti tertarik meneliti fenomena tersebut. Kemudian kalau rumusan masalah, ini kita harus tahu dulu kan, masalah itu adalah kesenjangan atau gap antara kenyataan dengan harapan. Nah, rumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya yang isinya memuat masalah yang akan dipecahkan atau dicari jawabannya. Kemudian ada memuat juga di bagian pendahuluan itu tujuan dan manfaat penelitian. Kalau tujuan penelitian itu adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peneliti sebelum melakukan penelitian dan mengacu pada permasalahan. Kalau manfaat penelitian, dia memuat tentang kontribusi apa yang diharapkan dan kegunaan dari hasil penelitian tersebut. Kemudian bagian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini ada tinjauan pustaka, ada landasan teori, dan ada hipotesis. Gitu. Tinjauan pustaka bertujuan mempelajari sejarah permasalahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian tinjauan pustaka harus relevan dengan masalah yang diteliti. Nah, kalau landasan teori, dia merupakan satu kesatuan teori yang dipilih oleh peneliti sebagai pedoman. Nanti landasan teori ini dijadikan pedoman untuk melakukan proses penelitian. Gitu. Kemudian kalau penelitian kuantitatif, dia landasan teori ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis. Kemudian hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara dari masalah yang diteliti. Nah, karena masih merupakan jawaban sementara, maka hipotesis ini harus diuji kebenarannya. Baik biasanya dengan menggunakan analisis statistik tertentu. Kemudian bagian metode penelitian. Nah, bagian metode penelitian dalam proposal penelitian, ya komponen metode penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Jadi disesuaikan. Nah, kalau ini secara umum saja, bagian metode penelitian atau bab metode penelitian dalam proposal itu dia memuat apa saja? Memuat jenis penelitian, jadi harus dijelaskan jenis penelitiannya apa. Kemudian variabel penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini apa saja, populasi dan sampelnya apa, kemudian waktu dan tempat penelitiannya di mana dan kapan, teknik pengumpulan data yang digunakan apa, kemudian dijelaskan, dan teknik analisis data yang digunakan. Jadi secara umum untuk bab metode penelitian ini dia memuat jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.